Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Mas, Mas, Mas. Seorang laki-laki muda sedang mengikat rumput untuk pakan ternaknya. Ketika dari kejauhan, tampak seorang perempuan berlari tergopoh-gopoh sembari memanggil-manggil. Laki-laki itu segera menyelesaikan pekerjaannya saat tahu perempuan yang tengah menyusulnya itu tidak lain adalah istrinya. Sekarung penuh rumput itu telah berada di atas jok sepeda motor saat istrinya tiba sembari menangis. Si laki-laki tentu saja tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa, Tode? Ada apa? Si laki-laki berusaha menenangkan istrinya, namun isak tangis istrinya tidak segera terhenti. Yang ada justru semakin menjadi-jadi. Si laki-laki pun bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa istrinya sampai menyusul ke ladang, disertai isak tangis pula. 1000 pertanyaan berebut masuk ke ubun-ubunnya. Ini giliran si laki-laki terkejut bukan kepalang ketika istrinya dengan terbata-bata mengabari kalau mamanya mengalami sesak nafas dan sedang akan dibawa ke rumah sakit. Tak ayal, si laki-laki pun menyuruh istrinya naik. Sementara rumput yang telah diikat, ia tinggalkan begitu saja. Di sebuah rumah joglo yang tampak luas, berkumpullah 3 anggota keluarga. Dari nada perbincangan yang keras dan tinggi, mereka pasti bukan sedang mengadakan arisan keluarga ataupun temu kangen. Terdengar, salah seorang kadang mengumpat satu sama lain. Mereka bersih tegang, bahkan bila tidak dicegah mereka sudah bersiap untuk segera baku hantam. Seorang laki-laki muda yang rupanya adalah si pencari rumput itu, menyela di sela-sela ketegangan yang terjadi. Nada suaranya tidak begitu tinggi, namun sangat berwibawa, sehingga mereka yang sedang saling bersih tegang terpaksa kembali duduk dan bersiap mendengarkan. Mas-masku, mbak-yuku, mama itu baru 3 hari yang lalu tilar, meninggal. Bu ya, saya mohon untuk urusan warisan, kita selesaikan nanti kalau sudah matang puluh minimal. Malu kalau tetangga pada dengar. Laki-laki muda itu tidak melanjutkan bicaranya karena keburu dihardik oleh salah seorang dari mereka. Meski dengan perasaan geram, ia pun hanya bisa diam dan mengalah. Ketiga keluarga itu berkumpul karena Mbah Karti dalam usianya yang ke-71 meninggal dunia 3 hari yang lalu karena serangan jantung. Juragan tembakau itu memang sudah mengeluhkan kondisi jantungnya sejak beberapa bulan belakangan ini. Hingga pada akhirnya, ajal pun menjemput. Mbah Karti menyusul kepergian sang suami 2 tahun sebelumnya. Mbah Karti meninggalkan 3 orang putra yang kesemuanya adalah laki-laki. Sulung Hadijoyo merupakan anak pertama, Dwi Hadijoyo merupakan anak kedua, dan sang ragil adalah Dimas Hadijoyo. Dimas inilah yang menengahi perselisihan yang terjadi. Perselisihan yang tidak lain adalah karena adanya perebutan warisan peninggalan orang tua mereka. Inti dari perselisihan itu bermula ketika Hadijoyo, ayah mereka, meninggal 2 tahun yang lalu. Karena anak sulung mereka berdomisili jauh dari luar kota, maka Dwijo sebagai anak kedua kemudian mengambil sertifikat tanah milik ayah mereka. Bukan tanpa alasan, karena memang dari bujuk rayu sang istri jugalah Dwijo melakukan itu. Yang menjadi permasalahan adalah bukan siapa yang berkewajiban atau berhak menyimpan sertifikat itu, namun saat sertifikat tanah itu akan dipecah menjadi 3 bagian sama besar, Dwijo dengan tegas menolak. Ia ingin menguasai tanah itu sepenuhnya.
Dia tidak akan membagi tanah warisan tersebut dengan alasan sewaktu kakaknya, Sulung, dulu kuliah kedokteran. Bapaknya sudah menjual tanah untuk biaya. Sedangkan dulu sewaktu Dimas pengen menjadi polisi, bapaknya juga sudah menjual tanah. Sedangkan dia sendiri tidak pernah menuntut apa-apa. Dan baginya, inilah saatnya untuk menuntut apa yang seharusnya memang menjadi haknya. Kamu tidak mengerti hukum agama, atau kamu pura-pura buta? Kita 3 bersaudara, dan semuanya laki-laki. Maka warisan ini harus kita bagi sama rata. Itu hukumnya. Ucap Sulung yang tidak kalah lantang sembari jari telunjuknya mengarah ke muka Dwijo. Tidak terima dengan sikap kakaknya itu, amarah Dwijo pun bergolak. Ia paling tidak suka wajahnya dituding seperti anak kecil yang dituduh mencuri sandal. Tanpa pikir panjang, Dwijo pun melayangkan sebuah pukulan yang tentu saja tidak sempat Sulung hindari. Pelipis kiri Sulung pun terhantam buku mentah sang adik. Dimas yang melihat gelagat tidak baik itu justru ikut terkena hantaman saat hendak melerai. Mediasi keluarga itu pun ricuh. Baku hantam ketiganya tidak terhindarkan lagi. Mereka saling pukul, saling sikut, saling tendang. Aku nekat berkelahi dengan kalian, bukan karena aku ikut berebut warisan. Ini semua aku lakukan karena aku tidak terima saat kita kehilangan mama, tapi kalian malah sibuk mementingkan warisan. Seharusnya kita mendoakan mama kita. Anak macam apa kalian? Seru Dimas, anak ragil Bukarti dengan lantang. Ia benar-benar marah karena kedua kakaknya justru sibuk mengungkit harta orang tua mereka, bukannya sibuk memanjatkan doa. Seseorang di dalam keremangan sebuah kamar bersuara agar bisa digarap sekarang dan harus bisa ditumpas tapis. Orang yang dipanggil Mbah pun menanyakan sekali lagi, apakah sudah dipikir matang-matang niatnya tersebut? Karena mereka adalah saudara sejarah, apakah tega? Orang yang ditanya tidak menjawab, namun ia memberi tanda dengan tangannya seperti gerakan memotong leher, yang berarti bunuh. Simba langsung sibuk menyiapkan segala sesuatunya. 4 boneka kecil berbentuk pocong telah siap. Asap dupa mengalun memenuhi seluruh isi kamar. Darah ayam cemani yang telah disembelih itu pun telah dikucurkan pada keempat boneka pocong. Tinggallah Simba merapal mantra. Lalu satu persatu boneka pocong itu ditusuk dengan jarum-jarum kecil. Disusul sayat-sayat menggunakan sebuah pisau. Sementara orang yang menyuruh Simba itu duduk mengamati dengan cemas. Simba berteriak lantang beberapa saat kemudian. Teriakannya itu disusul dengan tertawa puas. Sedangkan orang yang duduk di sebelahnya nyaris terjenggang karena kaget. Ia sudah hendak menanyakan apakah usahanya berhasil, ketika tiba-tiba Simba ikut terjungkal ke belakang. Simba terbatuk parah, yang kemudian dari mulutnya memuntahkan darah merah kehitaman. Simba yang terjengkang kembali duduk dan mengatur nafas. Ini baru lawan yang sebanding, kata Simba sembari kembali mengatur nafas. Di lain tempat pada waktu yang sama, seorang gadis remaja tengah mengerang kesakitan. Sesekali ia memegangi perutnya seperti sedang merasakan sakit yang luar biasa. Berpindah dari perut, gadis remaja itu kemudian memegangi lehernya. Begitu seterusnya silih berganti. Sementara sang ibu terlihat sangat panik melihat apa yang terjadi pada anak bungsunya. Sang ayah rupanya paham bahwa situasi sedang sangat genting. Urusannya adalah nyawa. Melalui ponsel, sang ayah pun dengan segera berbicara sesuatu pada seseorang. Rupanya sang ayah tengah meminta bantuan orang pintar untuk menangkal serangan gaib yang sedang berlangsung. Gadis remaja itu semakin terlihat kesakitan. Matanya mendelik, sementara kakinya menggelepar-gelepar.
Tenggorokan si gadis rupanya seperti sedang terjepit sesuatu yang sangat kuat. Terlihat dari nafasnya yang sangat berat dan tersengal-sengal. Di satu sisi, seseorang juga tengah melakukan ritual yang sama. Namun dilihat dari pakaian yang dikenakan, orang itu bukanlah dukun. Orang itu memakai sarung dan peci, dan jelas apa yang sedang dibacanya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak ada boneka pocong, tidak ada jarum, senjata tajam, apalagi darah ayam. Yang ada hanyalah segelas air putih. Malam itu merupakan malam mencekam, karena dari tempat yang saling berjauhan, tengah terjadi perang gaib atau perang santet. Dukun yang pertama sedang berusaha membunuh sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Sementara di satu sisi, seseorang juga berusaha sekuat mungkin menahan bahkan mengembalikan serangan gaib yang sedang dilancarkan. Kembali pada gadis yang sepertinya sedang kesulitan bernafas. Wajah gadis remaja yang polos tidak tahu apa-apa itu mulai membiru. Sepertinya benar-benar tengah kehabisan nafas. Si ibu yang masih sangat panik, bukannya berdoa, tapi malah cuma meraung-raung. Perubahan warna itu rupanya hanya sebentar saja, karena setelahnya gadis itu mulai bisa bernafas kembali. Ia juga tidak lagi menggelepar. Keadaan sudah kembali tenang. Hal berbeda justru berbanding terbalik. Di tempat yang pertama tadi, Simbah kembali terjungkal untuk yang kesekian kali. Darah kental semakin banyak keluar dari mulut dan lubang hidung sang dukun tersebut. Nafasnya tersengal. Dengan terbata, Simbah itu berusaha mengatakan sesuatu pada pria yang terlihat panik di sebelahnya. "Jo, Dwijo, cepatlah pulang. Minumkan air degan hijau itu secepatnya. Lalu campurlah anakmu dengan lompong ireng segera. Anakmu dalam bahaya." Setelah berkata demikian, Simbah pun terkapar pingsan. Orang yang dipanggil Dwijo segera hengkang dari rumah sang dukun. Pikirannya hanya tertuju pada Wulan, anak satu-satunya. Berbagai perasaan bercampur aduk di dalam hatinya. Marah, kecewa, cemas, dan dendam kesumat bercampur menjadi satu. Dia sendirilah yang memulai peperangan itu. Namun dia sendiri jugalah yang menyimpan dendam. Dia tidak terima kalau sampai terjadi sesuatu pada Wulan. Hal mana sebenarnya yang menimpa Wulan adalah kembalinya santet yang dikirimkan oleh Simbah Dukun. Beruntungnya, nyawa Wulan masih bisa terselamatkan. Santet yang dikembalikan itu tidak mengarah pada kematian, karena sifatnya hanya memberi peringatan supaya jangan bertindak macam-macam. Orang yang mengembalikan santet pun rupanya juga tahu kalau pembalasan hanya akan membuat putusnya benang persaudaraan. Namun tidak dengan pemikiran Dwijo. Kakaknya berani mengembalikan santet yang ia kirim. Itu berarti genderang perang pun telah sama-sama ditabuh. Percobaan pertama boleh gagal, tapi ia telah bersumpah untuk mengulangi percobaan selanjutnya. Di hadapan istrinya, Dwijo mengatakan jika apa yang menimpa pada Wulan, putri mereka, adalah karena ulah sulung. Kakaknya sendiri itu telah tega mengirim santet untuk membunuh Wulan. Keterangan palsu itu ternyata termakan mentah-mentah oleh istri Dwijo. Amarah sang istri seketika menggelegak. Ia berjanji akan menuntut balas atas ulah kakak iparnya itu. Bahkan bila perlu, menumpahkan darah pun ia rela. Amarah Dwijo dan istrinya pun bergabung menjadi sebuah energi yang negatif. Mereka tidak lagi berpikir dengan akal sehat dengan hati yang dingin. Dwijo memendam dendam sekaligus kecemasan karena santet Mbah Dukun tidak berhasil membunuh keluarga sulung. Bahkan santet itu bisa dikembalikan. Sementara istrinya Dwijo memendam dendam karena terhasut suaminya.
yang mengatakan kakak iparnya itu sudah kedanan harta. Segala cara, termasuk cara halus, ia lakukan supaya sertifikat itu jatuh ke tangan kakak iparnya itu. Meskipun demikian, dalam hati Dwijo ada rasa ciut nyali juga, karena ia telah mengetahui betapa kuatnya benteng gaib yang melindungi keluarga kakaknya. Tapi bukan Dwijo namanya kalau ia menyerah begitu saja. Ia harus menghasut adiknya, Dimas. Ia harus bisa memenangkan hati adiknya itu. Dengan begitu, ia bisa melawan kakaknya dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah itu nanti kita bagi dua. Kamu boleh milih lokasi mana yang kamu inginkan. Begitu janji-janji yang akan ia berikan untuk Dimas. Dan kamu mas, aku tidak sudi mengikuti ajakanmu itu. Mas Sulong itu saudara kandung kita. Bagaimana bisa kamu mempunyai pemikiran untuk nyantet dia? Pagi itu Dimas yang sedang memberi makan sapi-sapinya menggelegak marah. Bagaimana tidak, kakak nomor 2-nya itu secara terang-terangan mengajaknya untuk membunuh kakak tertua mereka. Dimas yang masih memiliki pemikiran waras jelas menolak ajakannya itu. Apalagi sudah jelas baginya, ajakan kakak keduanya itu tidak lain karena masalah warisan. Benar apa yang dikatakan Dwijo. Ayahnya dulu memang pernah menjual tanah karena ia ingin sekali menjadi seorang polisi. Tapi apalah daya, uang terlanjur diserahkan. Namun panggilan itu tidak pernah ada. Pupus sudah harapan Dimas untuk menjadi abdi negara. Tapi ia kini sukses dengan usaha penggemukan sapinya. Maka berkaca dari pengalaman itu, ia bersumpah untuk tidak ikut campur dalam perebutan warisan. Diberi bagian ia syukuri, namun bila mana tidak, ia sudah mengikhlaskan. Jawaban Dimas yang tegas tanpa tedeng aling-aling itu bagikan kotoran sapi yang dibasuhkan ke muka Dwijo. Hatinya semakin panas. Dukungan yang ia harapkan rupanya berbanding terbalik dengan kenyataan. Nanar, Dwijo memandang ke arah Dimas. Pandangan tajam penuh amarah. Sementara Dimas tidak sudi untuk menunduk. Ia tidak lagi memandang orang di depannya itu sebagai seorang kakak. Bagi Dimas, Dwijo kini tidak lebih dari seorang pengkhianat keluarga, hanya karena kedanan harta. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.